Katanya ada ungkapan berbunyi at-tariqatu ahammu minal maddah. Metode penyampaian satu ilmu itu lebih penting daripada materinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalal ulama bisyarafil izzi was-safa wa asyraqa qulubahum wa uqulahum bi anwaril baha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yambu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihil asfiya wattabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra wa tharra. Amma ba'du fa inna min ni'amillahi ta'ala alaina an ja'alallahu li hadhil biladi jam'iyatan mubarakatan tayyibah wa hiya jam'iyah Nahdlatul Ulama. Asluha thabitun wa far'uha fis sama. Wa hiya ta'ti bi bayani syari'ati allati hiya adlun kulluha, rahmatun kulluha, masalih kulluha, hikamun kulluha. Wa inna min ni'amillahi ta'ala alaina aydan an qayyada li hadhil jam'iyyah ulama'ah wa awliya'ah harasu dinahum wa ummatahum fi jami'i umurihim wa sya'nihim wa tal'abu hadhil jam'iyyah wa ulama'aha fi islahil ummah wa islahil watan wa islahil ardil ma'murah. Yang saya muliakan Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Tamrin. Beliau Ketua PBNU bidang keagamaan bersama saya, yang juga kebetulan saat ini diamanai sebagai Kepala Kanwil Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Ngomong-ngomong ini dari Kalsel ada yang berangkat nggak, bro? Ada ya? Alhamdulillah. Tolong yang dari Kalsel nemuin beliau ini nanti. Kalau nemuin beliau aman, insya Allah aman ini. Tapi ya kalau bisa jangan Kalsel aja, sekitar Kalsel boleh juga nemuin beliau ini. Tadi ada yang salaman dengan saya katanya dari Kalteng katanya. Juga moderator kita ya. Al-Ustadz Khalilur Rahman, segenap peserta Rakernas LDNU yang hadir dari berbagai wilayah provinsi yang tadi saya dengar dari Ketua Gus Saab katanya dari Sabang sampai Merauke. Pada sore hari ini alhamdulillah saya bisa hadir pada Rakernas ini. Padahal kemarin saya masih di Sidoarjo bersama beberapa masyayikh mengisi. Hari ini kok pas ada di sini dan besok saya ke Sulsel dan Sulbar. Sesungguhnya saya hanya ingin hadir menemani ketua umum karena badan saya ini terasa sudah mulai agak flu gitu ya. Rasanya kemerentak ini. Ya, mulut saya pahit tapi saya tetap dipaksa ini oleh panitia Rakernas walaupun sebentar katanya ya bersama para hadirin berbicara. Sebenarnya kalau bicara tentang visi dakwah NU tadi secara makro sudah disampaikan oleh ketua umum ya. Bahkan detilnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai Tamrin. Bagaimana kerjasama dengan para pihak itu. Karena saya hanya sebentar, saya hanya ingin menyampaikan
kepada para hadirin peserta Rakernas, mungkin di antara pengurus PBNU hari ini yang paling mobile keliling gitu, di antara ya tidak hanya saya, itu adalah mungkin saya dikasih kesempatan untuk paling banyak keliling. Jadi saya itu di rumah itu paling sehari naruh baju kotor, kemudian ambil baju baru yang bersih. Kadang-kadang seminggu, kadang-kadang lebih itu. Kadang-kadang itu saya kalau lagi di luar sana kangen sama anak yang paling kecil itu umur 6 tahun. Begitu pulang pengen gendong anak itu keliru, yang saya gendong ibunya biasanya. Nah, ini. Ya. Nah, tapi dalam perjalanan saya itu selama kurang lebih kita kepengurusan PBNU ini 8 bulan ya. Ya. Dari bulan Januari sekarang Oktober gitu, kurang lebih 8 bulan atau hampir 10 ya. 10 ya Januari. Nah, itu saya sudah mengelilingi mungkin seluruh Pulau Jawa ya. Dari paling barat sampai paling timur itu. Timur itu ya sampai Sumeneb, sampai Banyuwangi, barat itu ya sampai Menes, sampai Cilegon, Mutar, utara, selatan semua saya datangi. Di situ secara umum saya kalau dalam bahasa apa ya, dulu sebenarnya saya aktifnya itu di LBM ya. LBM itu kan kalau mau memutuskan satu hukum kita diajari dengan apa yang disebut dengan tahqiqil manat. Tahqiqil manat itu tahqiqil waqi' gitu. Dalam usul fikih begitu. Artinya seorang mufti itu dia mesti tahu apa yang dia lihat di lapangan. Itulah kenapa kata para ulama, apa bedanya faqih dengan mufti katanya. Kalau faqih itu dia tahu hukum syariat beserta dalil-dalilnya, itu faqih itu. Kalau mufti sama seperti faqih, tapi ada tambahannya satu. Satu itu apa? Selain dia tahu hukum syariat dan dalil-dalilnya, seorang mufti itu harus tahu yang namanya al-waqi' namanya. Al-waqi' itu ya apa yang dia lihat sehari-hari. Oleh karenanya misalnya ada orang di penjara, boleh jadi dia sangat hafal hukum-hukum fikih dan dalil-dalilnya, dia boleh nulis kitab fikih. Tapi yang bersangkutan tidak boleh berfatwa, karena dia tidak tahu waqi' yang di luar. Nah, itulah, mufti itu katanya al-mufti ya fil adyan bimanzilatit tabibi fil abdan. Yanzuru kulla halatin halah katanya. Seorang mufti ketika dia menjawab satu permasalahan agama itu perumpamaannya seperti bimanzilatit tabib, seperti seorang dokter fil abdan ketika dia mau mengobati badan orang yang sakit. Nah, maka dicek kondisinya semacam apa. Nah, yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, saya ingin menggunakan pendekatan ini bahwa ternyata begitu saya melihat waqi' di bawah, itu seorang da'i itu kadang-kadang dia bisa diterima di bawah dalam perhatian kami ya, seorang alim, seorang da'i itu ternyata seringkali tidak hanya sekedar karena yang bersangkutan memiliki ilmu yang hebat, atau juga kedua memiliki thariqatut ta'lim yang hebat, penyampaian ilmu yang hebat. Katanya ada ungkapan berbunyi at-tariqatu ahammu minal maddah. Metode penyampaian satu ilmu itu lebih penting daripada materinya sendiri. Nah, sekarang kan katanya kalau LDNU itu yang sering dibahas bagaimana cara penyampaian yang menarik. Sampai kemudian kadang-kadang banyak dai-dai itu supaya followernya banyak itu menggunakan cara yang macam-macam itu. Supaya kemudian tertarik gitu. Ternyata di bawah tidak.
wakil yang saya lihat, di bawah itu kenapa Nahdlatul Ulama, kiai-kiainya bisa diterima dakwahnya oleh umat, itu ternyata di sana ada yang disebut, kalau tadi dikatakan at-tariqatu ahammu minal maddah, metode penyampaian itu lebih penting daripada materi, tapi waruhul muallim, waruhud da'i ahammu minhumah. Ternyata ruh daripada seorang alim, spiritualitas dari seorang alim, dari seorang kiai, dari seorang dai lebih penting daripada dua hal tadi di pertama. Fakat ra'aitu, karena saya sungguh banyak melihat, ada orang itu kalau ngaji sama seperti bapak-bapak. Kitabnya Riyadhus Shalihin. Ini kitab standar ya kan. Bahkan nggak pakai yang aneh-aneh itu. Sekarang kan dai itu kadang-kadang ada yang pecinya dibikin tinggi supaya dapat perhatian. Ada yang pakai udeng-udengnya Masya Allah gitu ya. Mohon maaf yang pecinya tinggi. Ya. Ada yang macam-macam lah gitu. Supaya kemudian katanya punya ciri khas dapat perhatian. Loh. Ternyata ada kiai itu saya temui di Pekalongan ya. Dan juga di beberapa daerah, di Pati. Ngajinya sangat sederhana. Ya. Sangat sederhana. Bacanya hanya kitab Riyadhus Shalihin, 1-2 hadis. Suaranya juga lembut, pelan, nyaris tanpa orasi. Gitu. Nyaris tanpa retorika dakwah. Gitu. Tapi Masya Allah, jamaahnya itu 5-10 ribu, itu ngaji rutin. Kalau Anda tidak percaya, ini hadir tadi di sini orang Pekalongan. Gitu. Itu di Pekalongan masih hidup sekarang ini, menurut saya salah satu ulama yang luar biasa, yang itu sangat ya, inspiratif, mempengaruhi pengurus NU di Pekalongan, namanya Kiai Haji Taufik. Pendiri atau pengasuh pondok pesantren At-Taufiqiyah. At-Taufiqiyah. Beliau ini kakak iparnya Rais Am. Persisnya sama-sama iparan. Karena istri Rais Am, Kiai Miftahul Akhyar, adiknya istri Kiai Taufik. Rais Am kita, ya, ini dan Kiai Taufik sama-sama menantunya Syekh Masduki Lasem. Syekh Masduki Lasem adalah santri Termas. Nah, saya melihat, Masya Allah, Kiai Taufik karena saya diundang ke sana ya. Saya juga agak kaget begitu, beliau lewat anak-anak Ansor mengundang. Saya setengah percaya, nggak percaya, apa iya Kiai Taufik kok sampai punya perhatian mengundang. Ternyata betul, saya tanya syuriah-syuriah di Pekalongan, kiai-kiai sepuh dan kiai-kiai sepuh datang ke sana, iya betul. Saya sudah dengar lama, tapi memang saya merasa terhormat gitu. Biasanya orang agak sulit menemui Kiai Taufik. Saya diundang khusus, alhamdulillah. Saya perhatikan semua, saya dengar cerita ulama-ulama sana. Itu Kiai Taufik kalau ngaji suaranya pelan, lembut. Tapi yang ngaji itu konon masyarakat sana cerita mungkin antara 5-10 ribu. Ya. Dan itu yang ngaji semua, speakernya itu masyarakat yang menyambungkannya, motor yang ditaruh nggak ada yang dikunci. Karena Kiai Taufik bilang, yang ngaji dengan saya, motornya tolong tidak usah dikunci. Nanti kalau ada yang hilang, saya yang ganti. Gitu. Dan itu jamaah itu taruh motornya saja, semua di mana-mana. Dan nggak ada yang menarik, bayar apa namanya, parkir. Yang menarik itu, di sana itu yang ngaji kalau pas lagi disuguhi makan pakai nampan gitu, ya 10 ribu orang itu kan lama ya, lama gitu. Itu yang dapat duluan, belum akan berani makan sebelum Kiai Taufik mempersilahkan. Jadi kadang-kadang bisa setengah jam itu untuk membagi makanan itu.
walaupun panitianya banyak. Ya makanan itu ditaruh, Pak. Dan suaranya nggak ada yang berisik, diem semua. Sambil nunggu itu diem. Begitu Kiai Taufik bilang, ya monggo didahar, silahkan dimakan, baru dimakan. Masya Allah. Ini satu yang saya temui. Lalu di Pati juga iya. Sama, ngajinya ya lembut pelat. Oh, saya punya kesimpulan. Ternyata ya kalau selama ini ada mahfuzat yang mengatakan at-tariqatu ahammu minal maddah. Selama ini katanya materi penyampaian lebih penting daripada konten gitu kan. Kemasan lebih penting daripada konten, isi katanya. Ternyata kita mesti ingat ya. Dalam dakwah itu ada lagi satu yang penting, waruhul muallim waruhud da'i afdalu minhumah. Ya. Kalau kita memiliki ruh ya sebagai muallim dan dai yang ikhlas, saya yakin insya Allah dakwah NU ini dan dai-dainya di LDNU akan diterima oleh masyarakat tanpa perlu yang aneh-aneh, termasuk pecicilan-pecicilan itu. Kadang-kadang memang masih ada kita lihat dai-dai NU itu ngikutin orang pecicilan-pecicilan dalam dakwahnya. Padahal kalau dia ikhlas, insya Allah dia akan diterima. Kalau kata guru saya, ayah saya dulu mengatakan, imanu mar'in la yakunu takamala hatta yaran nasa bi iblin mustila fayakunu madhuhum wa dhammuhum sawa la yakhsha lawmata laimin fi dhil ula. Imanu mar'in la yakunu takamala. Iman seseorang tidak akan pernah sempurna. Nah, seorang dai ini kan dia harus bagus dulu pada dirinya, spiritualitasnya, ruhnya. Nah, dia tidak akan pernah bisa menjadi seorang dai yang baik sebelum imannya sempurna. Bagaimana imannya sempurna? Kata ayah saya dulu waktu saya kecil ngaji, hatta yara nasan bi iblin muthilah. Sebelum dia bisa melihat manusia itu ya sama seperti onta saja. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau pejabat, mau rakyat. Ya sama-sama onta. Kalau kita ini kan seringkali beda. Ya. Kalau diundang tahlil, orang kaya sama orang miskin, itu biasanya beda itu. Kalau tahlil di tempat orang kaya, panjang itu. La ilaha illallahnya 100, Pak. Kalau di rumahnya orang susah itu paling 11. Paling 11. Ya. Nanti doanya juga begitu. Ya. Sehingga begitu ditegur, kok singkat Pak Kiai? Sama aja yang penting kobul. Alasannya begitu. Tapi begitu diundang ceramah, tahlil di rumah kepala kanwil, panjang doanya. Ini. Orang kita begitu itu kadang-kadang. Nah, kalau dia masih begini, ya susah. Memiliki ruhul muallim, ruhul mudarris, ruhul da'i. Fayakunu madhuhum wa dhammuhum sawa. Kalau dia sudah ruhnya bagus, dia tidak peduli dengan dipuji orang, dicela orang. La yakhsha laumata laimin fi dhil ula. Dia tidak peduli celaan orang ketika dia berbicara. Nah, coba kiai-kiai gitu. Ngajinya lurus pelan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tapi orang Pekalongan yang mau berangkat dagang, jualan batik, pasti kalau malam apa ya orang Pekalongan ini? Kemis ya? Kemis apa Rebo ya? Hah? Malam Kemis. Nah, ini ada orang Pekalongan ini. Itu rata-rata hadir ke situ. Bawa dagangannya, ditaruh sambil ngedengerin ngaji.
nggak akan berangkat ke Solo, ke Jakarta, ke Tanah Abang, ke Cipulir, ke Surabaya sebelum selesai ngaji. Dagangannya dibawa. Berkah, berkah, berkah. Masya Allah. Lah hebatnya ini yang saya salut, Kiai ini bisa menginspirasi pengurus NU Pekalongan. Saya diajak jalan diomongi. Alhamdulillah saya ini ngajakin warga NU untuk mensertifikasi aset-aset NU, sekolah, madrasah, rumah sakit dengan nama Perkumpulan NU. Saya biayai. Dan beliau bisa mengajak orang kaya di sana, namanya Haji Mahrus, itu bikin rumah sakit NU, ini faktor kiai yang sederhana ini, itu dibangun sendirian. Nilai rumah sakitnya itu 100 miliar, uang sendiri. Saya diajak mampir ke rumah sakitnya oleh Haji Mahrus. Setelah saya dari tempat Kiai Taufik, saya diminta melihat lalu diminta mendoakan. Kata saya, Masya Allah, iya ya. Kita ini kadang-kadang sering lupa bicara yang ndaki gitu. Kata orang santri, ndaki itu hebat-hebat gitu. Tapi yang sangat substansi seperti ini, keikhlasan, ya, kesederhanaan para dai itu yang justru membuat orang seperti Kiai Taufik dan saya yakin seperti ulama-ulama kita, para muassis, itulah yang membuat Nahdlatul Ulama ini dan para wali-wali diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali karena sudah jam 5 ya. Saya tadi katanya nggak boleh lewat dari jam 5 dan saya juga harus ngaji maghrib. Matur suwun, minta maaf sekaligus saya langsung pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.